boxing dari primitif menuju objek. Misalnya di sini adalah, oh maaf, ini harusnya double. Saya kasih contoh A. Kita tinggal memasukkan param 1 ke dalam variabel A ini. Ini dinamakan boxing, di mana tipe primitif dirubah menjadi tipe objek. Inilah dinamakan boxing. Akan tetapi bagaimana untuk sebaliknya? Dari objek ini akan kita rubah atau akan kita keluarkan ke dalam bentuk primitif. Misalnya cukup dengan mereturn A ini, sehingga ini akan menjadi dari objek ini akan menjadi primitif. Prinsipnya sama saja dengan primitif ke objek. Objek ke primitif memiliki cukup dengan di assignment dia akan berubah. Tapi namanya bukan boxing, tapi unboxing, kegiatan mengubah dari bentuk objek menjadi primitif, seperti itu. Itulah contoh dari penggunaan boxing atau unboxing, gitu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan ke topik inti dari video ini, yaitu adalah collection. Pada layar teman-teman bisa melihat skema dari collection interface. Di sini collection ini disebut interface karena collection ini merupakan interface yang digunakan oleh kelas-kelas lain untuk diimplementasikan berdasarkan interface collection ini. Dari gambar ini kita bisa melihat collection ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu list, set, dan map. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa collection itu terdiri dari 3 jenis, yaitu list, set, dan map. Ketiga jenis ini memiliki fungsi khusus atau kegunaan tertentu lah dalam collection ini. Saya akan menjelaskan strukturnya dulu. Untuk list ini merupakan salah satu jenis collection yang paling sering juga digunakan oleh orang. Akan tetapi list ini tidak sendirian, dia terdiri dari array list dengan linked list. Begitu juga dengan set, terdiri dari hash set dan tree set. Sama dengan map, terdiri dari hash map dan tree map. Apabila kita perhatikan, di sini hampir memiliki kesamaan dari pola katanya, seperti set dengan map, hash, tree. Di map juga memiliki hash dengan tree. Jadi collection ini, ketiga jenis ini hampir memiliki kesamaan jenis. Untuk hash artinya acak. Kita bisa mengambil data secara acak dengan set ini. Akan tetapi datanya tidak boleh ada yang sama atau double. Jadi setiap data yang ada di dalam set ini sifatnya unik. Kemudian bagaimana dengan tree set? Dengan tree set kita bisa menentukan indeks dari collection yang data-data yang akan kita masukkan, seperti itu. Sama dengan map. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa hash set bersifat acak dan tree set bersifat terurut. Begitu juga dengan map bersifat acak
dan tree bersifat terurut. Sama dengan linked list. Untuk linked list, perbedaan array list dengan linked list itu adalah di mana di sini merupakan senarai berantai atau sering kita pelajari dalam struktur data, di mana datanya kita bisa meletakkan di ujung atau pada posisi terakhir atau pada awal sesuai dengan posisi-posisi yang telah kita tentukan. Linked list ini terkait dengan struktur data yang telah kita pelajari. Sedangkan array list, data yang kita masukkan akan berada pada posisi akhir dari collection. Seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah kita menyimpan data, untuk mengeluarkan atau menggunakan data yang telah dikoleksikan itu, kita membutuhkan sesuatu yang bernama iterator. Iterator ini merupakan interface yang tadi saya sebutkan berfungsi untuk mengambil atau mengeluarkan data-data yang ada di dalam collection. Saya akan memberikan contoh penggunaan ketiga jenis ini. Sekarang kita akan mencoba menggunakan array list. Kita bisa menggunakan collection depannya sebagai interface dengan tipe data. Misalnya saya ambil string atau integer. Saya kasih namanya adalah x1 new misalnya saya mau namanya adalah maaf, di sini harusnya list karena ini merupakan jenisnya adalah list. Sekarang kita mau memilih array list atau linked list. Saya akan mengambil array list seperti ini. Ini terjadi kesalahan karena kita harus mengimport dari library-nya. Seperti itu. Untuk penggunaan, contoh kita akan memasukkan data ke dalam collection ini. Saya akan memasukkan data dengan contoh, cukup dengan menggunakan method add di sini. Saya akan memasukkan data 4 misalnya. Selanjutnya saya akan memasukkan data 3. Terakhir saya akan masukkan data misalnya 9. Nah, untuk menggunakan atau mengeluarkan data itu kita membutuhkan iterator. Sebagai contohnya seperti ini. Kita menggunakan iterator, kita panggil berikut dengan tipe data yang sesuai dengan isi collection itu. Di sini saya masukkan integer hasil. Kita tinggal memanggil metode iterator sini. Nah, sekarang data tersebut telah siap untuk kita pakai. Tinggal kita menggunakan, misalnya saya menggunakan while. Saya akan menggunakan while untuk mengeluarkan data semuanya satu persatu. Untuk mengeluarkan data itu kita harus mengecek apakah data itu sudah ada, masih ada atau belum dengan hash next. Nah, apabila kita mau mengeluarkan datanya, misalnya saya akan mencetak data tersebut. Cukup sederhana, kita tinggal memanggil
metode next yang akan langsung mengambil data yang ada pada saat itu. Baik, saya akan coba untuk menjalankan. Baik, di sini kita bisa melihat hasilnya muncul dari hasil pengambilan collection, data pada collection. Ini adalah contoh dari penggunaan array list. Nah, bagaimana halnya dengan link list? Saya akan mencoba untuk menggunakan link list. Contohnya saya akan merubah ini menjadi link list dengan tipe data integer. Kita bisa menggunakan add, ini artinya akan menambahkan data pada posisi terakhir atau tumpukan selanjutnya. Jadi kalau kita ingin menampung data itu pada posisi pertama, contohnya saya ambil contoh 3 ini, saya mau letakkan pada posisi pertama, dan 9 ini pada posisi terakhir. Apabila kita cetak hasilnya, terlihat data itu akan keluar sesuai dengan urutan yang telah kita masukkan tadi, seperti itu. Untuk jenis set, saya akan memberikan contoh. Saya akan memasukkan tipe data integer. Set memiliki dua jenis, yaitu hasset dan treeset. Saya akan mengambil yang hasset dengan tipe integer seperti ini. Saya akan memasukkan data. Saya akan mengambil tipe string di sini biar lebih terlihat jelas, karena set ini merupakan jenis collection yang sifatnya unik atau terurut. Untuk hasset ini merupakan bersifat acak. Saya akan memasukkan data, misalnya ND, kedua Rudy, dan ketiga misalnya Budi atau Agung sajalah. Nah, saya akan mencetak hasilnya dengan menggunakan iterator sebagai media untuk mengeluarkan datanya. Seperti ini, sama dengan